Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka sahibun lil Ahnaf bin Qais qala kuntu ashabuhu fa kana 'amatu salati bil lail ad-du'a wa kana yaju ila al-misbah fa yadh'u usba'ahu fihi hatta yuhissa bin nar. ثم يقول نفسي يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يوم كذا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Salah satu dari murid Imam Ahnaf bin Qais, beliau pernah bercerita tentang gurunya. Kata beliau, kuntu ashabuhu, saya pernah mengaji di waktu malam sama beliau, yakni menemani belajar bersama-sama di waktu malam. Dan saya tahu, kata beliau, kegiatan guru saya di waktu malam, yakni Imam Ahnaf bin Qais, apabila beliau sholat di waktu malam, yang paling banyak ia lakukan di waktu sholat tersebut ad-doa, yaitu membaca doa, utamanya di waktu sujud terakhir. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di waktu itu, sebab waktu sujud merupakan waktu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Sebab di antara kita tidak ada satupun yang pengen kehidupannya di dunia lebih-lebih di akhirat dalam keadaan sengsara. Semuanya pengen hidup di dunia nikmat, punya mobil mewah, punya duit banyak, punya istri banyak, ya cantiknya, punya anak yang soleh solihah, uangnya banyak, rumahnya megah, istrinya nurut kepadanya. Cuma itu kan kehendak kita. Kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Wa idza sallamtani ma urid a'taituka ma turid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak. Kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Keinginan kita ya jelas pengen sugih, panjang umur, sehat walafiat, mobil setiap tahun ganti mobil mewah, rumah setiap tahun ganti mobil mewah, rumah mewah. Cuma perlu kita ketahui, sebagaimana kita punya keinginan, maka Allah pun punya keinginan. Dan keinginan yang terjadi itu bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen sugih, kita pengen anak-anak kita soleh solihah,
Kita pengen hidup tentram, bahagia, nggak punya hutang. Uangnya di bank 10 T. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki kita melarat, nggak bakal sugih. Tetap selamanya kita melarat. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi. Memang benar takdir kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma takdir tersebut Allah katakan ya Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah terserah Allah mau menghapus takdir kita yang tadinya si fulan meninggal si fulan meninggal umur 25 tahun. Cuma karena dia ikhtiar banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maunya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah apabila Allah merubah yang tadinya 25 tahun menjadi 95 tahun. Yang tadinya umurnya harusnya 20 tahun menjadi 100 tahun. Yang tadinya ia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Sebagaimana pembantu Nabi Muhammad. Asalnya penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu setiap hari gawiannya membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah perintahkan aku agar engkau mengeluarkan ibu itu dari rumahmu, kata malaikat Jibril, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bingung Nabi Muhammad. Wahai Jibril, kenapa ibu ini diperintahkan oleh Allah untuk kita keluarkan? Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya ibu ini tidak pantas tinggal di rumah engkau karena dia adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad Ar-Rauf Ar-Rahim, seorang yang kasih sayang, tidak tega menyuruh ibu untuk keluar dengan memberikan beberapa kurma kepada ibu tersebut. Maka ibu ini keluar. Namun di tengah-tengah jalan, ibu ini memberikan sebagian kurmanya kepada seorang yang dianggap butuh. Dengan berkat kurma ini, malaikat Jibril turun kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, panggil ibu tadi. Loh, tadi oleh malaikat Jibril diperintahkan untuk keluar karena penghuni neraka. Tapi kenapa saat ini engkau justru kembali untuk memanggilnya? Wahai Jibril, ada apa ini? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, memang ibu itu tadinya di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berkat sedekah dia, sedekah kurma yang engkau berikan kepadanya, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedekah ini jangan diremehkan. Jangan sampai kita ini sedekah nunggu kaya. Nanti aja Beb, aku sedekah Beb. Kalau sudah uangnya 10 T, baru aku sedekah. Orang seperti ini nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Kenapa? Sebab di antara yang bisa meluaskan rezeki kita, yaitu dengan memperbaiki sedekah. Walaupun sedikit. Ada orang punya uang di banknya 100 triliun. Ke masjid sholat Jumat, yang dimasukkan 5.000. Alasannya ikhlas. Ini bukan ikhlas, ini pelit. Ya. Alasannya ikhlas. Perlu kita ketahui, masjid itu nggak butuh ikhlas, nggak butuh riya. Ya, masjid nggak butuh ikhlas, nggak butuh riya. Silakan sedekah ke masjid sebanyak mungkin, nggak masalah, walaupun Anda nggak ikhlas. Anda masukkan uang ke masjid 1 M, cuma nggak ikhlas, nggak masalah. Yang penting masjidnya banyak duit. 5.000
ikhlas, uangnya banyak, enggak butuh ini masjid ini. Masjid butuh sedekah yang banyak, walaupun enggak ikhlas enggak masalah. yang penting banyak kasnya. Nah, orang yang sedekah ini dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala ini karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bersedekah, maka dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Orang yang sedekah ini dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan sedekah yaitu dapat menarik rezeki. Makanya kalau kita rezekinya tersendat-sendat, ya, kurang begitu memuaskan, banyak-banyak sedekah. Ya, banyak-banyak sedekah. Insya Allah rezeki Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan satu syarat. Jangan sampai dengan sedekah tersebut mengharapkan kembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid bawa uang 100.000. Ditunggu 3 hari, 4 hari. Mana kok nggak balik-balik ini? Kok nggak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sedekah namanya nggak karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah lillahi taala. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala urusan Allah Subhanahu wa taala. Nggak diganti Allah Subhanahu wa taala urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun yang dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan 10 kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bakal mengingkari janjinya.